Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi yang cerah. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk yang pertama, Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu nih. Apakah semuanya hadir? Alhamdulillah lengkap ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang persamaan kuadrat yang diajarkan pada kelas 9 SMP atau MTS sederajat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mampu memahami persamaan kuadrat dan bentuk umumnya. Lalu, yang kedua, mampu membedakan persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Dan yang ketiga, mampu menentukan penyelesaian akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Nah, kita masuk ke materi. Apa sih persamaan kuadrat itu? Nah, kita simak ya. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Ingat ya, memiliki pangkat tertinggi 2. Nah, untuk bentuk umumnya yaitu AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. A, B, dan C bilangan real. Bu, kenapa Bu A-nya tidak boleh sama dengan 0? Nah, kalau misalkan A-nya sama dengan 0, maka otomatis 0 dikali X kuadrat itu 0, dan persamaan yang tersisa adalah BX tambah C sama dengan 0. Nah, karena persamaan kuadrat ini pangkat tertingginya 2, maka BX tambah C bukanlah persamaan kuadrat. Nah, di sini Ibu tekankan ya bahwa A adalah angka di depan X kuadrat, B adalah angka di depan X, C adalah angka yang tidak ada variabelnya. Nah, di mana C ini biasa dikenal dengan konstanta. Ingat ya. Nah, selanjutnya kita akan membedakan mana yang persamaan kuadrat dan mana yang bukan persamaan kuadrat. Nah, di antara persamaan-persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Nah, kita lihat di persamaan yang pertama. Di sini pangkat tertingginya adalah 2, maka benar ini adalah persamaan kuadrat. Lalu kita cari nilai A, B, dan C-nya. Nah, kita lihat di sini A adalah angka yang di depan X kuadrat yaitu 1, B-nya angka di depan X yaitu 4, dan C-nya adalah konstanta yaitu min 21. Lalu kita lihat lagi di persamaan kedua, 24Y min 8Y kuadrat sama dengan 0. Apakah ini persamaan kuadrat? Nah, benar, ini adalah persamaan kuadrat. Walaupun di sini variabelnya bukan X, tidak apa-apa, karena yang terpenting pangkat tertingginya adalah 2. Nah, di sini kita cari lagi nilai A, B, dan C-nya. Kita lihat
Nilai A-nya angka di depan variabel yang pangkat 2 yaitu min 8 dan B-nya 24. Nah, karena di sini konstantanya tidak ada, maka C-nya sama dengan 0. Selanjutnya, kita lihat di persamaan yang ketiga, yaitu di sini pangkat tertingginya adalah 3. Maka bukanlah persamaan kuadrat. Nah, untuk yang persamaan keempat, di sini K kuadrat sama dengan 16. Karena pangkat tertingginya adalah 2, maka ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Nah, di sini 16-nya kita pindah ruaskan, maka menjadi K kuadrat min 16 sama dengan 0. Kita cari nilai A, B, dan C-nya. Nilai A-nya adalah 1. Karena di sini B-nya tidak ada, maka 0. Dan C-nya adalah min 16. Nah, akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, bagaimana itu? Nah, akar atau penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat bisa kita dapatkan dengan cara yang pertama, pemfaktoran. Lalu yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah rumus ABC. Akan tetapi, yang akan kita pelajari pada hari ini hanyalah dengan cara pemfaktoran. Nah, kita lihat slide selanjutnya ya. Nah, kita lihat di sini bentuk-bentuk pemfaktoran. Bentuk yang pertama, AX plus minus AY sama dengan A dikali X plus minus Y. Nah, kita lihat contohnya. 20X kuadrat ditambah 5X sama dengan, nah di sini kita cari yang bisa dikeluarkan. Nah, dari 20 dan 5 ini kita cari FPB-nya. FPB-nya adalah 5. Dan X ini yang bisa kita keluarkan adalah X yang memiliki pangkat terendah, yaitu X. Nah, jadi 5X dikali 20X kuadrat per 5X ditambah 1. 1 ini dapat dari mana, Bu? 1 ini dapat dari 5X per 5X. Nah, hasilnya adalah 1. Maka dari itu 5X dikali 4X ditambah 1. Paham ya? Nah, kita lanjut ke bentuk yang kedua, yaitu X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan dalam kurung X tambah Y dikali X kurang Y. Nah, kita lihat contohnya. Nah, contohnya di sini yaitu dua-duanya sama-sama bisa diambil akarnya. Nah, akar dari 16 ini berapa dan akar dari 25 ini berapa? Dan kita dapat bahwa akar dari 16 yaitu 4. Nah, akar dari X kuadrat ini kan X. Dan akar dari 25 ini adalah 5. Jadi langsung saja kita masukkan 4X tambah 5 dikali 4X min 5. Ibu, kenapa Bu di sini plus, di sini minus? Nah, memang begitu. Yang satunya plus dan satunya minus. Perlu kalian ingat ya. Kita lanjut ke bentuk yang ketiga, yaitu X kuadrat plus minus 2XY plus Y kuadrat sama dengan X plus minus Y kuadrat. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya di sini B kuadrat ditambah 8B tambah 16 sama dengan B tambah 4 kuadrat.
Lalu kita lihat lagi ke bentuk keempat. X kuadrat tambah dalam kurung A tambah BX tambah AB sama dengan X tambah A dikali X tambah B. Nah, kita lihat contohnya di sini. X kuadrat kurang 3X kurang 10 sama dengan, nah kenapa Bu jadi dapat X min 5 dikali X plus 2? Nah, di sini kita cari faktornya yang mana bila dikali ini menghasilkan min 10 dan bila dijumlahkan mendapat min 3. Nah, didapatkanlah min 5 dan 2. Jadi, X min 5 dikali X plus 2. Sampai sini paham ya? Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Carilah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. Nah, untuk soal nomor 1, 4x kuadrat kurang 3x sama dengan 0. Nah, ini kita cari ya. Nah, ini bisa yang kita cari yang mana yang bisa dikeluarkan. Nah, 4x bisa dikeluarkan. Lalu 4x dikali x min 9. Ibu dapat min 9 ini dari mana? Dari min 36 dibagi 4, yaitu dapat min 9. Nah, karena di sini dalam kurungnya ada 2, maka kita kerjakan dulu yang dalam kurung yang pertama, yaitu 4x. 4x sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 0. Atau kita kerjakan lagi dalam kurung yang kedua, x kurang 9 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 9. Nah, maka untuk himpunan penyelesaiannya adalah 0,9. Ibu, himpunan penyelesaiannya ini apa maksudnya? X-nya ini apa maksudnya? Nah, X-nya ini adalah ketika X-nya 0, kita substitusikan ke persamaan, itu akan menghasilkan 0. Dan ketika X-nya 9, kita substitusikan lagi ke persamaan, maka akan menghasilkan 0 juga. Nah, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah 0,9. Kita lanjut ke contoh soal kedua. 2x kuadrat dikurang 50 sama dengan 0. Kita kerjakan ya. Nah, di sini kita bagi 2. 2x kuadrat kurang 50 dibagi 2, maka akan menghasilkan x kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita keluarkan akarnya, yaitu x, dan 25 ini adalah 5. Nah, jadi langsung saja kita masukkan di sini plus, di sini minus. Jadi x plus 5 dikali x min 5 sama dengan 0, maka x plus 5 sama dengan 0, x-nya sama dengan min 5. Atau x min 5 sama dengan 0, x-nya sama dengan 5. Dan untuk himpunan penyelesaiannya berapa anak-anak? Benar, min 5 dan 5. Sampai sini paham ya? Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, di sini sama, kita disuruh mencari himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Nah, ini soalnya adalah x kuadrat kurang 11x tambah 10 sama dengan 0. Nah, ini kita memakai bentuk pemfaktoran yang keberapa ya? Dan ternyata ini memakai bentuk pemfaktoran yang keempat. Nah, kita harus mencari nilai faktor dari
berapa kali berapa yang sama dengan 0 dan berapa tambah berapa yang sama dengan min 11. Nah, kita cari dengan pohon faktor, yaitu 1 dengan 10, 2 dan 5. Nah, kita lihat, oh ternyata di sini adalah 1 dan 10. Jika dikalikan 10 dan 1 tambah 10, maka hasilnya adalah 11. Tapi di sini 11-nya min. Maka min 1 dikali min 10 sama dengan 10. Lalu min 1 tambah min 10 sama dengan min 11. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam kurung x min 1 dikali x min 10 sama dengan 0. Nah, untuk x min 1 sama dengan 0, x-nya adalah 1. Atau x min 10 sama dengan 0, x-nya adalah 10. Nah, jadi untuk himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 10. Sampai sini paham ya? Nah, demikianlah paparan materi dari Ibu. Selanjutnya kita akan masuk ke rangkuman materi yang telah kita pelajari hari ini. Apa saja? Nah, yaitu persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Adapun bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, akar persamaan kuadrat dari ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Akar atau penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat bisa didapatkan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, pemfaktoran, yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga, rumus ABC. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak Ibu semua paham apa yang kita pelajari pada hari ini. Dan semoga anak-anak Ibu tetap semangat dalam belajar dan selalu jaga kesehatan walaupun di masa pandemi sekarang. Itulah yang bisa Ibu sampaikan. Ibu cukupkan dengan sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.